Selamat malam, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melakukan kebaktian rumah tangga langsung dari Gereja Kristen Pasundan Kramat 65, dan kita akan bersama-sama menghayati satu renungan dari firman Allah tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14 yang nanti kita bersama akan renungkan. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini bersama kita akan juga berdiskusi, artinya nanti pada kolom komentar Bapak Ibu bisa isi tanggapan ataupun respon dari beberapa bagian renungan lewat satu pertanyaan yang akan disampaikan. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita mulai. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik bagiku. Mari saudara Bapak Ibu remaja muda kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan dari satu bacaan yang sebentar kami akan hayati. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu lewat renungan saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk memperhatikan kitab Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14. Mari bersama-sama kita melihatnya. Bisa membaca bersama saya Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada renungan ini saya memberikan tema di mana level pencapaian hidupmu? Ya. Di mana level pencapaian hidupmu? Ya. Saudara Bapak Ibu, mari silakan memilih sekarang Anda berada di posisi mana dalam siklus kehidupan, usia berjalan saat ini yang Bapak Ibu Saudara alami. Apakah sudah pada level 4, masih usia muda, produktif dalam pendidikan khususnya, atau level 5, dewasa matang dalam karir, dalam pekerjaan, ya, atau parubaya, konteks nomor 5 juga, di mana sudah pencapaian apa yang dulu waktu anak-anak remaja inginkan, cita-cita sudah terwujud, ya, nomor 5 ini. Atau kemudian ada yang sudah pada nomor 6, sudah usia lanjut, sudah melewati masa-masa kejayaan misalkan, ya, secara fisik sudah tua, ya, sudah masuk usia pensiun, atau usia di atas itu 70-an ke atas, ya, sudah lemah fisiknya, terbatas ruang geraknya, dan terasa betapa kelemahan itu sangat kuat hingga ditopang dengan obat-obatan atau asupan gizi yang cukup lebih daripada yang biasanya,
agar tetap terjaga kesehatan karena usia tuanya. Anda bisa berada pada posisi yang mungkin sekarang sedang dialami, ya. Paling banyak adalah di posisi 5 atau 6, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi pertanyaannya kemudian bagi saudara Bapak Ibu yang memilih pada posisi mana dalam hidupnya saat ini, pertanyaannya apa yang Anda rasakan atau alami sekarang di posisinya? Apa yang Anda sedang rasakan? Kondisi di usia ini yang tidak bisa mundur ke belakang, yang justru harus maju ke depan, yang justru harus akan menghadapi realita hari demi hari ke depan. Apa yang sedang dialami? Pergumulan-pergumulan tentu akan semakin bertambah dan tidak bisa kita katakan bahwa pergumulan saat ini lebih ringan saat usia anak-anak, saat masih usia remaja, atau saat usia pemuda. Malah ada orang yang ingin kembali ke masa anak-anak, masa remaja, masa muda. Ketika melihat ternyata pergumulan hidup di usia saat ini, pergumulan yang ada dengan segala harapan yang mungkin belum tercapai, tambah membuat kita tidak bersemangat menjalani hidup ini. Bisa dibilang ada banyak orang menganggap, ada yang mengatakan saya gagal, saya nggak seperti yang saya inginkan dahulu, dan bisakah kembali ke usia muda? Ya langsung aja, kenapa nggak bilang bisakah kembali ke rahim ibu? Ya, kembali ke saat janin dalam kandungan. Artinya orang tidak bisa menerima kenyataan sekarang. Ada banyak penyesalan-penyesalan yang mungkin terungkap ya dalam kata-kata atau ekspresi atau tindakan, baik diri sendiri maupun kepada orang lain, ya. Karena ketika kalau kita lihat pada siklus usia manusia dalam tahapan kondisi situasinya, setelah nomor 5 dia bisa nomor 6. Setelah nomor 6 apa? Meninggal dunia. Itu kalau hitungan siklus yang normal ya, kalau orang bisa bilang begitu. Walaupun kalau bicara meninggal itu usia berapapun bisa terjadi. Tetapi mari, apakah saudara Bapak Ibu sudah mengalami, merasakan sesuatu yang melegakan atau pencapaian di posisi nomor 5 adalah yang terbaik? Atau sudah selesai harapan, keinginannya? Kebanggaan, prestis, begitu ya. Hal yang dulu dikejar di usia muda telah tercapai saat ini. Karir, kekuasaan, jabatan, harta milik, atau apapun itu. Atau di usia yang di kelompok 6, Anda sudah merasa puas, mendapatkan semuanya dan tinggal menikmati saat ini. Menikmati di usia tua masa-masa keemasan dari perjuangan sebelumnya. Saya kira itu wajar Bapak Ibu Saudara. Pencapaian-pencapaian kehidupan yang kita ingat adalah selalu berbicara tentang pemenuhan hidup, jaminan hidup yang kita bisa rasakan sudah kita miliki sampai usia tua. Ini dia. Kita akan melihat Paulus pun bisa mengatakan dalam masa perjalanan hidupnya apa yang telah dia capai, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang Yahudi, di tengah banyak orang yang membanggakan lahiriah atau merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian lahiriah atau materi atau kekuasaan dalam kehidupannya yang prestis itu dipandang secara sosial. Paulus mau bilang sebagai orang Yahudi, dia orang Yahudi betul, dia bersunat, dia suku Benyamin dari 12 suku Israel, dia Ibrani asli, dan dia adalah orang Farisi, ya. Orang Farisi adalah kelompok yang sangat terhormat, dan dia seorang yang sangat taat kepada hukum Taurat, ya. Tidak lagi diragukan, bahkan tidak bercacat, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kegiatannya dia apa sebagai orang Yahudi yang membenci ya pengikut-pengikut Yesus, maka dia orang yang terdepan, ya. Dia pembela agama Yahudi, dia penganiaya jemaat. Dia nggak takut, dia pemberani. Dia bisa memukul banyak umat Tuhan yang dia tangkap untuk kemudian bisa ada beberapa yang kembali ke Yahudi, ya, meninggalkan iman kepada Yesus Kristus.
Jadi secara lahiriah, Paulus bisa mengangkat dirinya sebagai pribadi yang terhormat yang banyak orang ingin mengejar seperti yang Paulus sudah capai. Ya, terhormat, disegani, dan dia sangat-sangat menjadi teladan panutan sebagai seorang Yahudi. Ya, bahkan seorang guru, ya. Dia orang Farisi dengan ketaatan pada hukum Taurat, tentu dia sangat tahu tentang teologi Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Ketika juga kita harus melihat bagaimana Paulus ternyata semua yang sudah dicapai itu, perhatikan ayat 7 dan 8, semua yang sudah dicapai itu secara lahiriah, secara sosial, prestis itu, hal yang indah dalam kacamata orang Yahudi adalah, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan perhatikan, dia anggap apa semua yang dia telah capai itu, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika dia sudah mendapatkan semua yang orang-orang Yahudi inginkan justru dalam kehidupannya, bagi Paulus ketika dia mengenal Kristus Yesus, semua yang telah dia anggap keuntungan baginya, pencapaian hidupnya di usia dewasa, usia matangnya itu adalah kerugian, bahkan sampah. Ini kesannya menjadi orang yang tidak menghargai apa yang dia telah peroleh dalam pengejaran, baik dalam ilmu teologi Yahudi, tentang keagamaannya, bahkan juga tentang statusnya sebagai kelompok Farisi. Dia pengajar, dia teolog besar, dia punya banyak umat yang dia harus bina. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia anggap semua yang telah orang tahu itu pencapaian terbesarnya adalah kerugian, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apa yang kemudian kita bisa temukan tadi sebagai sebuah refleksi dari diri Paulus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Karena memang akhirnya Paulus membawa kita melihat kepada pengenalan akan Kristus. Kita juga adalah orang-orang Kristen yang mengenal Kristus. Apa yang menarik bagi Paulus sehingga itu mengubah cara pandang atas kehidupan yang harus dia capai dalam dirinya. Yang pertama adalah ternyata ketika bicara mengenal Kristus, dia betul-betul yang pertama mengenal dia, mengenal Yesus, mengenal hidup Yesus. Ya. Yang dia tahu awal adalah Yesus adalah yang telah hadir menentang Taurat, khususnya hari Sabat, seperti yang tertera dalam Injil. Yesus seolah memberikan ajaran lain yang menyesatkan bagi orang-orang Yahudi. Mungkin awal itu yang dia kenal tentang Yesus, sehingga dia sangat membenci Yesus. Dan ketika Yesus mati disalib, dia pasti bergembira karena itu adalah upah bagi seorang penyesat di kalangan Yahudi, seorang bernama Yesus. Tetapi kemudian dia mengenal Yesus bukan sekedar mengenal pribadi historisnya, ajaran-ajarannya, tapi lebih jauh dia dibawa untuk mengalami bahwa dia yang mati itu, Yesus yang tersalib, ternyata tidak berhenti pada kematian dan dikubur, melainkan pada satu kuasa kebangkitannya. Kenapa bicara kuasa kebangkitan? Karena Saulus waktu itu, dia tahu betul dalam satu titik kehidupannya saat sedang mengejar orang-orang Kristen, menangkap, memenjarakan mereka di pertengahan jalan ke Damsyik, dia melihat kuasa, satu kuasa ilahi di mana suara yang dia dengar pada teofani, cahaya yang sangat menampakkan dalam perjalanan hidupnya di satu waktu itu yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada suara. Dan dia harus tahu itu suara manusia. Dan dia tahu memang itu betul suara manusia. Dan dikenalkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah titik pengenalan Saulus atau Paulus tentang siapa Yesus.
yang mungkin awal yang saya katakan tadi, dia mengenal tentang Yesus yang negatif, yang mungkin menyesatkan dengan ajarannya kepada orang-orang Yahudi. Tapi saat ini depannya, dia melihat kuasa ilahi dan Yesus dengan suara yang dia tahu itu Yesus. Maka dia mau katakan ini bukan sekedar Yesus yang pernah dia dengar, tapi Yesus yang luar biasa, yang sebenar-benarnya, yang bangkit dari kematian. Maka yang ketiga adalah dia menyadari bahwa Yesus yang dia kenal bukan sekedar Yesus yang bangkit dengan kuasa ilahi, tapi Yesus yang dia harus tahu ada penderitaan yang dialami sampai dengan kematiannya. Dan di sini Saulus merasakan proses kehidupan mengenal Yesus, bukan hanya mengenal biografi, cerita-cerita tentang Yesus, tapi dia telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus dengan penampakan itu, dan bahkan dia merasakan bahwa penderitaan Yesus juga dia bisa rasakan. Persekutuan dalam penderitaannya. Ketika dia menginjili, ketika dia memilih menjadi pengikut Yesus, memberitakan Injil, dia langsung merasakan betapa penderitaan Kristus itu nyata. Sebab dia pun menjadi seorang yang menderita karena Yesus sepanjang hidupnya. Bahkan banyak kali sering terancam dibunuh. Tapi dia bisa melewati karena Kristus Yesus menolongnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 bagian ini penting untuk kita ketahui. Bahwa sekarang ketika Paulus bilang, ya, yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki, itu berarti dalam satu kehidupan ketika dia sudah mungkin merasa pada titik usia tertentu, pencapaian yang sudah final dari kacamata orang Yahudi sosial waktu itu, dia masih punya kerinduan, kehendak, keinginan dalam hidup sebelum kematiannya. Dan ternyata dia nggak lagi menghendaki kembali terus bergelimang dengan kemewahan secara lahiriah, kehormatan, kejayaan, kekuasaan yang dunia kejar. Tapi dia menghendaki satu hal yang sepertinya mungkin bagi kita anggap itu biasa saja. Itu sesuatu yang apakah itu penting begitu ya? Apakah Paulus berlebihan menghendaki itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru bagi Paulus ketika dia melihat dalam penampakan itu suara Yesus yang mengenalkan dirinya dan bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia pengen mengenal lebih dekat tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi pengalaman titik berangkat dia lebih jauh menyelami tentang pribadi Yesus. Dan dia telah dihantar oleh Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan buat kita begini. Kenapa Saulus itu dalam surat-suratnya tidak pernah menyebut Yesus Kristus, tapi dia menyebut Kristus Yesus? Kenapa dia tidak pernah hanya mengatakan Yesus, tetapi dia mengatakan Kristus Yesus? Inilah bentuk penghormatan yang sangat besar baginya terhadap dia yang telah bangkit. Dia mengenal Yesus bukan sekedar sejarah pribadi yang pernah hidup dan mati dengan segala dinamika pelayanan dengan para muridnya. Tetapi dia mengenal Yesus dari satu sisi pribadi keilahiannya yang nyata dan itu benar, yang dia alami langsung, sehingga sebagai bakti hormat, ya, memuliakan Yesus dimulai dengan menyebut nama bukan dari nama diri Yesus, tapi nama ilahinya Kristus atau Mesias yang diurapi, yang Allah berkati, yang diberkati oleh Allah, Kristus. Maka menjadi Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini bentuk sikap hormat ya, sikap mengabdi, sikap memuji Yesus. Ya, Kristus Yesus. Dia sangat rindu, ingin mengenal lebih jauh. Bahkan ketika dia mengalami banyak pencobaan, ketika dianiaya, bahkan ditangkap, ya, dia dipenjara, dia menderita karena Injil yang dia sebarkan, dia semakin menyelami tentang Kristus Yesus itu dalam kehidupannya. Penderitaan tidak membuat dia justru menyangkal Yesus Kristus atau Kristus Yesus, tapi justru membawa dia semakin bersekutu
dalam penderitaan Yesus yang pernah dialami Yesus masa hidupnya. Dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bagi Saulus atau Paulus, mengenal Kristus Yesus adalah sebuah pencapaian hidupnya. Dan itu yang harus terus dia lakukan. Dia terus mengejar itu. Dia harus terus mengalami itu sampai usia akhirnya. Usianya berakhir. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat. Kalau kita refleksikan dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara, yang sebelah kiri pada layar ini, kita mengejar sepanjang usia kita berjalan, bahkan mungkin sampai usia tua kita, adalah selalu bagaimana hidup kita terjamin. Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Ada banyak cara-cara. Saya mau katakan ini tidak saya katakan salah. Tidak. Ini realita. Memang kita selalu mengejar itu. Bagaimana hidup kita kecukupan. Kesehatan kita, makan kita, ya, ke tempat tinggal kita, ya, pendidikan kita buat anak-anak kita, dan semuanya. Kita mengejar agar semua itu tercukupi, bahkan terjamin sampai usia, bahkan sampai keturunan-keturunan kita. Sesuatu yang alami, sesuatu yang wajar, semua orang mengejar ini. Kekuasaan, kekayaan, kelimpahan. Hal yang prestis, yang bisa orang nilai sebagai yang diberkati, hidup yang diberkati, hidup yang mungkin sukses, apapun itu namanya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sebenarnya mungkin sekarang kita sedang melakukannya. Ya, kita capek, kita mencari pekerjaan yang terbaik untuk bisa menjawab kebutuhan hidup kita. Kita sekolah setinggi mungkin dalam hal konteks kita mengejar kemampuan ilmu intelektual kita terpenuhi, Bapak Ibu Saudara. Atau kita mengejar bagaimana kita punya usaha lebih jauh, meraup keuntungan, profit, dan segala sesuatu yang mungkin kita anggap kita memang menginginkan itu untuk kita puas dan kita bangga. Pencapaian hidup yang seperti itu yang akan membuat banyak orang berkompetisi, berlomba-lomba, ya, untuk memenuhi dan melakukannya sampai menjadi seorang yang pemenang, Bapak Ibu Saudara. Orang menyebutnya sukses hidupnya terjamin, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mau miskin, tidak ada yang mau kekurangan, tidak ada yang mau kesusahan, baik keuangan, ekonomi, bahkan secara lahiriah fisik kita. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sementara satu sisi Paulus menghadirkan, kalaupun dia hidup, memang dia telah mencapai satu tahap kehidupannya sebagai orang Yahudi, tapi ketika dia mengenal Yesus, ternyata dia harus terus mengejar, tapi bukan mengejar jaminan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi mengejar pengenalan akan Yesus, penderitaan dan kuasa kebangkitannya. Itu yang dia terus kejar, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup sampai akhir hayatnya. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa sih dampak seorang yang telah mengenal Yesus? Ya, apa sih dampak langsung yang akan dirasakan dia, seorang pribadi itu, ketika sudah mulai mengenal Yesus, menghayati tentang penderitaan Yesus, atau bahkan kuasa kebangkitannya? Sesuatu yang membuat dia semakin cinta Yesus. Sesuatu membuat dia semakin mengerti kehendak Yesus. Sesuatu membuat dia harus terus berserah kepada Yesus. Adalah, perhatikan, Kolose pasal 3 ayat 23, ini dampak langsung yang simpel yang saya mau coba sharekan buat kita Bapak Ibu Saudara adalah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan, seperti untuk Tuhan. Ternyata seorang yang sudah mengenal Yesus, seorang yang sudah hidup di dalam penghayatan akan kasih Yesus, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, dan dia bersyukur di situ, apapun yang dia akan kerjakan, sekecil apapun, apapun yang dia lakukan, baik di masa keseharian aktivitasnya, pekerjaannya, pendidikannya, usahanya, kehidupan berumah tangga, apapun itu, berkata, bertindak, berpikir, dia mau katakan dengan segenap hati dilakukan seperti untuk Tuhan. Jadi dasarnya itu adalah sebuah memuliakan Tuhan. Dia
menunjukkan bagaimana dia memuliakan Tuhan lewat segala sesuatu yang dia lakukan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia dengan segenap hati, dia bukan untuk keegoisannya lagi, dia bukan hanya untuk pencapaian kepentingannya lagi, untuk dipuji, dihormati, disanjung, dan mendapatkan semua keuntungan dari yang dia lakukan. Namun dengan segenap hati adalah seperti untuk Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara orang yang mengejar level pencapaian hidup pada kesuksesan secara materi, lahiriah semata-mata, ternyata bisa apa yang dilakukan kemudian sekecil apapun akan sulit untuk mengatakan seperti untuk Tuhan. Sebab selalu dia akan berpikir apa yang kudapat, seperti yang kuinginkan, apa yang dia mau raih, ya. Dia selalu berpikir untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya, kepentingannya, mengumpulkan sesuatu untuk jaminan hidupnya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang kita lakukan sesuatu hal yang biasa, terus mengisi waktu dengan segala aktivitas. Tapi ketika hari ini, saat ini, pada malam ini, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya, bersama dengan firman Allah, lewat apa yang Paulus nyatakan, kita hidup tidak hanya untuk mencapai jaminan kehidupan kita semata, tapi apakah kita mau tetap mengejar pengenalan kita akan Yesus Tuhan kita? Apakah saudara kita sudah mengenal Yesus lebih baik? Atau sekedar lahiriah semata, kita tahu data-data tentang Yesus, biografi Yesus kita tahu. Kita cuma tahu cerita tentang Yesus. Tapi apakah saudara Bapak Ibu kita mengalami tentang Yesus? Pengenalan di sini tidak bicara soal hanya pengetahuan, tetapi pengenalan tentang Yesus sebagai sebuah upaya terus kita kejar adalah terus mengalami tentang kasih Yesus, mengalami tentang kuasa Yesus, mengalami tentang penyertaan Yesus, terlebih di masa pandemi COVID-19. Mungkin ada banyak orang mengatakan ketika ibadah terbatas, nggak lagi bisa bertemu di gedung gereja secara online, akan mengurangi semangat dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Harusnya tidak. Ketika masih ada layanan online seperti malam ini, justru kita bersyukur, kita kembali diingatkan bagaimana kita harus mengejar pengalaman kita dalam pengenalan akan Yesus di tengah kehidupan ini. Kita diingatkan untuk melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang percaya, apakah itu mau kita lakukan seperti untuk Tuhan? Atau hanya sekedar mengejar obsesi hidup kita, bergelimangan materi. Sesuatu yang indah untuk kita bisa perlihatkan kepada banyak orang dan kita banggakan. Paulus bilang apa yang dia pernah capai setelah lahiriah, kebanggaan itu sampah. Itu sampah. Ketika dia mengenal Kristus Yesus. Justru mengenal Kristus Yesus sesuatu yang sangat indah ketimbang bergelimangan status sosial, prestis, dan kemewahan. Perhatikan. Saulus melakukan segala sesuatu, atau Paulus ketika mengerjakan segala sesuatu, dia akan jadikan itu persembahan hidupnya buat Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Sungguh-sungguh. Persembahan hidupnya sampai akhir hayatnya Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita, saya akan mengajak kita untuk berefleksi dengan satu pertanyaan. Apakah dampak langsung yang bisa terlihat pada seorang yang sudah mengenal dan percaya Yesus dalam hidupnya? Kita akan ditantang Bapak Ibu Saudara masa COVID-19 ini. Pandemi yang kita harus alami, yang semakin membuat sulit hari-hari kita. Tapi tetap Bapak, Ibu, Saudara, seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus, orang banyak akan melihat Bapak, Ibu, Saudara
Kalau dikatakan Bapak Ibu seorang Kristen, aku sudah mengenal Yesus, aku sudah percaya sama Yesus. Oke, sekarang apa dampak langsung yang bisa orang lain lihat kepada seseorang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus? Termasuk Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa diperlihatkan? Silakan tulis pada kolom komentar Bapak Ibu Saudara. Kita akan berefleksi menginspirasi banyak orang bahwa akhirnya sebagai seorang Kristen bukan sekedar status. Dan bukan juga seorang yang hanya percaya kepada Yesus secara pengetahuan. Melainkan kita ditantang untuk mengejar pengalaman dengan Yesus. Pengalaman akan Yesus. Seperti yang Paulus alami Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa, pada kesempatan malam hari ini kita kembali ingatkan. Persoalan kita tidak boleh menghentikan kita mengejar pengenalan akan Yesus. Yang namanya pengenalan itu akan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Bisa lewat bermacam peristiwa, Tuhan izinkan kita mengenal Dia. Lewat sakit penyakit, lewat persoalan hidup, lewat masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sosial, atau bahkan kondisi yang sangat memprihatinkan di sekitar kita. Walaupun kita nggak suka, walaupun kita nggak mau, tapi ternyata itu bisa menjadi cara Tuhan membuat kita mengenal kasih-Nya, mengenal Dia lebih dekat. Bukankah itu yang Paulus pernah ungkapkan ketika dia meminta untuk 3 kali, Tuhan sembuhkan dia, tolong dia. Tapi Yesus katakan cukup kasih karuniaku untukmu. Justru di dalam kondisi kelemahan Paulus semakin berlimpah kasih Kristus dalam hidupnya. Ini pengalaman sangat subjektif tentunya, tapi menjadi pengalaman iman Bapak Ibu Saudara. Pengalaman-pengalaman yang indah dalam Yesus. Sehingga jangan katakan bahwa pengalaman indah ada pada bergelimangan harta secara lahiriah, pada bergelimangan jabatan, pada bergelimangan kekuasaan, atau hidup yang prestis, hidup yang sukses. Saya nggak bilang itu salah, tetapi ketika kita menjadikan itu acuan, itulah keindahan hidup Anda sebelum kematian. Maka berbeda dengan yang Paulus sampaikan. Keindahan dalam hidupnya, keindahan sepanjang masa hidup sampai akhir hayatnya, justru ketika dia sudah boleh mengenal Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit menyelamatkan hidupnya. Saudara Bapak Ibu. Iya, Ibu Rina Yerti Siboya, saya bacakan di sini pada kolom komentar. Tetap bersyukur menjalani hidup sekalipun di masa yang sulit seperti masa pandemi COVID-19 ini, karena meyakini Kristus Yesus selalu mendampingi dan menolong. Bersyukur, sesuatu yang mungkin bagi banyak orang itu hal yang tidak penting, tetapi kalau kita mau kenal akan Yesus, Tuhan kita, dan kita percaya, ternyata sikap bersyukur adalah bagian yang bisa dihadirkan dari pengenalan kita akan Kristus Yesus. Ya, terima kasih Bu Rina Yerti Siboya. Silakan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, dampak-dampak langsung yang bisa terlihat pada seorang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus, dan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, Saudara Bapak Ibu. Waktu kita sampai jam 8 kurang 10 Bapak Ibu Saudara. Masih ada sekitar 7 menit lagi. Dipersilakan buat setiap Bapak Ibu Saudara mau sharing kesaksian dalam kolom komentar, bisa mengisinya di situ. Apakah dampak langsung yang bisa terlihat pada seorang yang sudah mengenal dan percaya Yesus dalam hidupnya? Ya. Sebenarnya kalau kita membahas tema ini, Bapak Ibu Saudara, ini satu teguran buat kita. Sebelum kematian kita, pencapaian hidup yang seperti apa yang kita sudah lakukan dan kita alami ya sebagai orang Kristen. Apakah secara pemenuhan lahiriah saja memang itu penting, betul, tetapi apakah berhenti di situ? Apakah berhenti di situ? Itu yang menjadi
titik masalah kita untuk kita perhatikan. Untuk Pak Boy Alexander, Shalom, dampak langsung yang dirasakan adalah segala sesuatu dipenuhi dan selalu dalam lindungannya dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan pada kita. Amin. Terima kasih Pak Boy. Ya, bersyukur luar biasa. Ya, itu sangat-sangat nyata ya sebagai ungkapan kasih Kristus pada kita. Ibu Lorsi Agustin, tidak lagi khawatir dalam kehidupan karena kuasa Yesus nyata bagi orang percaya. Amin. Tidak lagi khawatir dalam kehidupan ya. Ya, memang betul. Ada juga orang yang dalam pencapaiannya merasa masih kurang saja, masih merasa belum puas begitu ya. Sampai usia terus ya bertambah dia merasa belum dapat kepuasan dari yang dia mau inginkan dalam hidupnya. Ada kekhawatiran. Tapi ketika dia sudah menjadi seorang yang percaya di tengah proses hidup seperti itu, ternyata ketika dia mengatakan saya tidak khawatir, itu luar biasa. Maka dia sudah bergeser, bukan lagi mengejar pemenuhan kebutuhan lahiriah semata, tetapi dia melihat bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupannya sesuatu yang mengubah cara pandang dirinya terhadap hidup ini. Ibu Yusmiati, banyak orang Kristen tidak melakukan kesempatan yang ada. Dalam kondisi sekarang ia di level 6 masih diberi kesempatan melayani firman Tuhan tiap minggu secara Zoom dalam keluarga besar. Amin. Menghadirkan kesaksian iman, pelayanan firman Tuhan yang dibagikan, penguatan, penghiburan dalam kondisi apapun, bahkan di level 6 disebut oleh Bu Yusmiati, sesuatu yang justru kita syukuri. Cara Tuhan kita bisa menunjukkan kebaikan pemeliharaannya ya, menjadi alatnya luar biasa, sehingga tidak ada di usia tertentu dikatakan sudah selesai dan tidak berdaya. Tidak ada ya. Sebelum seorang itu meninggal dunia, selalu Tuhan mau pakai apapun kondisi dan situasinya ya, Tuhan selalu mau pakai. Oleh karena itu ketika Tuhan mau pakai, tentu Tuhan ingin tunjukkan yang ada padamu. Tetapi apa yang ada padamu? Terutama adalah sikap seorang yang percaya, mengenal akan Kristus. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang dia berikan, mungkin misalkan yang memberikan materi kepada orang lain, dia tidak lakukan untuk sebuah sikap sombong misalkan. Tapi sikap rendah hati. Berkat lewat materi itu bagi banyak orang menjadi kesaksian imannya. Di tangan orang yang tepat, materi, harta, uang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, baik saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata kalaupun ada orang dikatakan saya sudah sukses, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah menjadi orang yang mencapai cita-cita saya, haleluya. Orang mengatakan saya sudah diberkati segala mungkin keturunan, harta, apa yang saya sukai dan saya miliki semua itu selalu terjaga, haleluya. Tapi semua yang Anda sudah capai itu secara lahiriah dan materi, bisakah itu menjadi berkat buat orang lain? Kepintaran Anda, ilmu Anda, kehebatan Anda, apakah itu bisa menjadi berkat atau hanya akan Anda bawa dalam kematian Anda? Mari renungkan. Tidak salah orang mencapai cita-cita setinggi langit. Meraup semua yang dia inginkan, keuntungan-keuntungan. Tidak salah. Kehebatan-kehebatan. Tapi ketika Anda sudah mencapai itu, bisakah itu menjadi berkat? Ketika orang itu sukses dan mengenal Yesus, mengenal pengalaman akan kasih Yesus, maka semua yang Allah sudah berikan, berkat-berkat itu, materi, kesehatan, kekuatan, usia, kondisi, keluarga, dan segala macam, itu menjadi satu alat kesaksian imannya. Menjadi berkat buat banyak orang. Ada banyak orang terberkati dengan apa yang Anda lakukan, yang Anda berikan kepada orang lain. Pertolongan Anda kepada orang lain, penguatan Anda kepada orang lain, atau derma Anda kepada orang lain, apapun itu,
dengan sepenuh hati Anda lakukan, Anda nggak akan pernah rugi. Karena justru Anda akan merasakan indahnya hidup. Karena Anda lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Bukan lagi hanya untuk diri sendiri. Haleluya. Puji Tuhan buat semua kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah malam ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan bersama kita percaya bahwa firman-Nya itu akan menuntun kita terus mengenal Dia dalam kehidupan ini.
Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap apa yang kami alami pada saat ini, boleh terus mengenal Engkau. Berkati kami Tuhan setiap saat, setiap waktu mengenal Engkau dengan banyak cara dan banyak peristiwa yang Kau izinkan. Dan biarlah itu berdampak langsung dalam setiap kehidupan kami untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan secara nyata dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, justru kami telah menghadirkan kesaksian iman kami. Dari apa yang ada pada kami, apa yang kami punya, itu juga menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini, di mana kita boleh bersama-sama dalam acara kebaktian rumah tangga GKP Keramat pada Kamis 8 Oktober 2020 tadi pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bertemu pada kesempatan yang lain di jam yang sama, di hari yang sama, dan kiranya kita selalu menjadi berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih, selamat malam.